Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nur Suci Ramdania dengan NIM 24308111030 dengan program studi Administrasi Bisnis kelas 1A dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginatila Dewi Putri SHMH. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum lanjut, kita bahas dulu Pancasila itu apa. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila di sini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai dasar negara. Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa yang harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan serangkaian nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Maret 1945. Dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketahui oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedioningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Dalam upayanya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar saat berpidato pada 29 Mei 1945. Rumusan tersebut diantaranya perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima Pancasila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun, Muhammad Hatta dalam memumarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Katanya, sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma.
Tetapi namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil tersebut dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara, secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: rumusan pertama ialah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga ada Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Dan keempat, rumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Adapun nilai-nilai Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi panduan hidup untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdiri dari 5 sila. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kepercayaan kepada Tuhan, penghormatan terhadap sesama manusia, menjaga persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Singkatnya, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila adalah prinsip dasar yang menjadi panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai ini mencakup keimanan kepada Tuhan, menghormati sesama manusia, menjaga persatuan dalam keberagaman, mengutamakan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila berbangsa sebagai landasan moral dan etika yang mengarah cara hidup masyarakat, baik dalam bersikap maupun bertindak. Tidak hanya menjadi dasar dalam membuat hukum dan kebijakan, nilai-nilai ini juga membantu setiap individu untuk hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama. Pancasila menyatukan keberagaman bangsa Indonesia dan menjadi pegangan moral yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga tercipta kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua. Jadi, Pancasila itu punya 5 sila, dan masing-masing sila punya nilai-nilai yang harus kita terapkan. Nah, kalau perbuatan yang bertentangan sama nilai-nilai ini, artinya kita melanggar semangat Pancasila. Contohnya apa aja sih? Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perbuatan yang bertentangan sama sila ini adalah gak menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Misalnya, mencemooh ibadah orang lain atau memaksakan keyakinan kita ke mereka. Ini jelas melanggar karena sila pertama mengajarkan kita untuk saling menghormati. Nah, jadi kita harus menghindari perbuatan itu.
Kemudian contoh sikap yang baik dari sila ini adalah menghormati kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak memaksa agama kepada orang lain, bersikap toleran terhadap perbedaan kepercayaan. Yang kedua, ada contoh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita nggak adil atau berperilaku beradab, itu juga melanggar. Contohnya, melakukan kekerasan fisik, merundung, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hal ini bertentangan sama nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya mengutamakan keadilan dan kebaikan. Nah, jadi kita harus menghindari perbuatan itu. Kemudian, contoh sikap yang baik dari sila ini adalah bersikap sopan dan menghormati orang lain tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar belakang. Membantu sesama yang membutuhkan seperti berdonasi atau gotong royong. Juga mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik. Contoh ketiga adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, sikap memecah belah bangsa, menyebarkan kebencian atau tindakan separatis jelas melawan nilai persatuan. Kita harus menjunjung tinggi kebersamaan di atas perbedaan, bukan malah memperkeruh suasana. Contoh sikap yang diterapkan dari sila ini adalah menjaga kerukunan antar warga, menjauhi sikap memecah belah, bangga menggunakan produk lokal, dan melestarikan budaya bangsa Indonesia, dan aktif menjaga lingkungan agar tetap nyaman untuk semua orang. Ada lagi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bertentangan dengan sila ini, contohnya kalau kita memaksakan kehendak tanpa diskusi, nggak mau musyawarah, atau bahkan melakukan korupsi di lembaga pemerintahan, semua itu bertolak belakang sama nilai demokrasi yang bijaksana. Sikap yang baik dari sila ini adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, contohnya mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Bersikap adil dalam bertindak pemimpin dan atau anggota kelompok. Sila kelima yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bersikap egois, nggak peduli sama kesenjangan sosial, atau bahkan merugikan orang lain demi keuntungan kita sendiri atau pribadi, itu melanggar sila kelima loh. Kita seharusnya peduli dan berkontribusi untuk keadilan sosial, bukan malah sebaliknya. Membantu menciptakan pemerataan seperti tidak membeda-bedakan layanan atau hak seseorang. Contohnya, berperan aktif dalam kegiatan sosial untuk memperdayakan masyarakat, menghormati hak-hak orang lain, dan menjalankan kewajiban dengan baik. Jadi bisa disimpulkan untuk semua, ini beberapa contoh perbuatan yang bertentangan nilai-nilai Pancasila. Sebagai bangsa berlandasan Pancasila, bagi kita untuk menguatkan pemahaman, pemahaman, dan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut harus kita hindari, karena dapat
merusak persatuan, keadilan, harmoni di tengah masyarakat. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai penggerak dalam mewujudkan bangsa yang adil, makmur, beradab. Makasih, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan presentasi ini menginspirasi nilai-nilai luhur Pancasila.